Ya, banyak lah. Justru kan kalau bisnis itu pasti banyak resikonya. Dan kegagalan dalam bisnis itulah bukan sesuatu yang harus membuat kita terus terlena atau malah jatuh, tidak mau bangun. Justru yang membedakan kita dengan tadi misalnya profesional, kadang-kadang kan profesional itu lebih safe zone. Tapi kalau entrepreneurship itu risk taker. Nah justru kan yang bahaya ketika risk taker itu kemungkinan jatuhnya banyak. Nah ini yang justru kita harus jaga bagaimana kita bisa terus konsisten naik gitu, bangkit lah. Tapi kembali kan reputasi penting. Nah terlepas misalnya orang melihat, oh Pak Erik habis beli jual, ya namanya bisnismen. Ketika ada yang menawar harganya bagus, why not? Tetapi ya sudah seyogyanya kita memang harus benar-benar bersaing. Memang ini menjadi era persaingan bebas yang harus dilakukan. Inovasi model bisnis yang jelas. Balik ke core bisnis. Menjadi champion expertise di bisnisnya. Ini yang harus kita pastikan. Bahwa ini era disrupsi, era teknologi. Tidak bisa sebuah usaha dijalankan business as usual. Karena itu inovasi pengembangan harus. Sebuah usaha harus mempunyai sistem manajemen yang baik, orang yang baik, agar bisa survive. Kalau saya sudah bangun ekosistem, ayo sama-sama bersaing membangun Indonesia jadi negara maju, kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing gitu loh. Saya percaya kalau mau sukses itu simple, mesti fokus, ya kan, kerja keras, ya. Tentu yang terakhir ya mesti serah diri emang di atas gitu. Nah, tapi tentu kalau kita lihat dari seorang pengusaha penting sekali yang namanya nama baik dan track record. Nah itu semua ya nama baik, track record penting. Bagaimana baik dari sebuah bacaan atau sebuah tontonan kita mendapat inspirasi. Bagaimana kita bisa meniru juga sukses story-nya orang. Atau kita belajar dari history atau sejarah sesuatu yang kita juga bisa ngelihat apa yang kita bisa perbaiki. Saya menjaga yang namanya profesionalisme dan transparan. Nah, ini yang bisa menjadi kekuatan saya juga dalam berpartner. Karena bisnis itu kan berdasarkan kepercayaan, tidak semata-mata hanya uang. Karena penting sekali ya, kadang-kadang kita itu mesti banyak belajar. Yep. Kita dalam posisi apapun kita nggak boleh cukup. Dunia itu selalu berubah, jadi penting sekali kita selalu belajar. Saya rasa tadi kan kuncinya profesional dan transparan. Di era digital sekarang, mohon maaf, check and balance nggak ada. Ya, kita sering sekali, bahkan kita sebagai pimpinan mengambil keputusan yang salah karena ternyata itu sesuatu yang nggak benar. Terutama generasi muda kita, please kalian itu the future leader. Jangan apa-apa itu berdasarkan gosip-gosip, data and numbers. Karena kalau kalian terjebak di situ, nggak mungkin kalian jadi leader yang baik. Ya kan? Akhirnya bikin keputuskan berdasarkan emosional. Semua ikut-ikutan. Nah ini yang saya pesan, mudah-mudahan generasi berikutnya itu jauh lebih baik dari kita yang sekarang. Bahwa kita kalau dikasih kesempatan itu tidak datang terus menerus. Makanya kalau dapat kesempatan, lakukanlah sebaik mungkin. Karena belum tentu datang lagi. Karena memang kan kesuksesan itu ada 4. Selain kita sebagai pimpinan memang mesti punya decision making atau leadership, ya. Kadang-kadang mengambil keputusan itu juga nggak enak.
kadang-kadang juga menyakitkan, tapi ya karena waktunya sudah sangat mepet, ini harus dilakukan. Yang kedua, tentu membuat manajemen yang solid. Nah, manajemen solid ini tentu tidak hanya punya background yang expert, tetapi juga mesti punya nilai-nilai transparansi dan profesional itu sendiri. Yang ketiga tentu tadi, lintas kerjasama dengan banyak pihak, khususnya untuk Asian Games ya. Karena tidak mungkin kita dengan waktu yang sangat mepet, kita bekerja sendiri, tidak mungkin. Venue-nya, persiapannya, izin visa, bea cukai, renovasi, pembangunan, semua itu ada kaitannya. Nah, ini yang namanya sinergi atau kerjasama dengan banyak pihak, itu juga yang ini. Dan yang terpenting juga tadi, kita semua harus mempunyai satu visi urgency. Ya, karena ini kan waktu titiknya nggak bergerak, waktu titiknya sudah berjalan. Nah, keempat ini menjadi kunci tadi, bagaimana kita membentuk tadi tim yang bisa berjalan dengan baik, didukung oleh 4 hal yang kita tadi barusan kita sharing itu.